بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah
kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih bisa mengikuti kajian Ihya Ulumuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin bagi kita semua, sehingga kita bisa mengisi kehidupan ini dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, baru saja kita dengarkan tadarus Al-Qur'an yang telah dipandu oleh Ustazah Anissa Nur Lestari. Semoga apa yang kita baca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengikuti kajian Ihya Ulumuddin pada pagi ini, mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita semua jemaah dan juga bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallif hadzal kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan kajian Ihya Ulumuddin yang akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, semoga pada pagi hari yang cerah ini insya Allah mudah-mudahan secerah hati kita, perasaan kita, pikiran kita, dan insya Allah semoga hari ini hari berkualitas. Semoga amal ibadah kita bertambah, dosa-dosa kita berkurang, zikir kita kepada Allah fokus lebih banyak kepada Allah hari ini. Mungkin waktunya kita belajar banyak, baca Quran, banyak buku-buku agama pada hari-hari istirahat, hari Sabtu Minggu ini. Semakin banyak kita belajar buku-buku agama yang mencerahkan, maka semakin tenang hati kita, semakin dekat kita kepada Allah, semakin nikmat beribadah. Jangan terlalu memanjakan badannya untuk tidur. Jangan terlalu memanjakan mulutnya makan sampai kekenyangan. Jangan terlalu memanjakan matanya nonton. Mari kita memelihara, mempertahankan agar hari ini tidak batal wudhu. Begitu batal wudhu lagi, mari hari ini kita menutup aurat. Mari hari ini kita banyak memegang tasbih. Dan mari hari ini kita menghubungi kedua orang tua kita yang masih hidup. Say hello, bercanda, menghibur, sebab senyuman kedua orang tua sama dengan membuat Allah yang tersenyum. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Mari kita memaafkan orang-orang terdekat kita sendiri.
lupakan pengkhianatannya, lupakan kekeliruan kesalahannya. Tidak ada artinya memelihara dendam di dalam hati. Serahkan kepada Allah. Keberanian kita untuk merubah diri sendiri, itulah yang akan menjadi modal untuk merubah orang lain. Selama kita tidak berani merubah diri sendiri, maka jangan harap orang lain akan berubah. Ibda' binafsik, mulailah perubahan itu pada dirinya sendiri. Paradigma kita yang harus berubah terhadap anak, paradigma kita yang harus berubah terhadap istri atau suami. Terimalah apa adanya. Semuanya sama, tidak ada yang sempurna. Mau kawin berapa kali lagi, tetap punya kelemahan, punya kelebihan. Lebih baik istiqamah apa yang ada sekarang. Dan dengan demikian insya Allah maafkanlah segalanya, maka Allah pun juga akan mendandani hiasan-hiasan spiritual terhadap pasangan hidup kita yang selama ini kita bina. Tidak perlu kesana kemari sebab sama aja. Ya, merasa cukuplah apa yang sudah ada dan tidak perlu terlalu banyak keluar rumah dalam era pandemi seperti sekarang ini. Tekan nafsu ingin keluarnya. Gak ada gunanya kita banyak gentayangan di luar rumah ketika begitu banyak ancaman virus corona yang begitu dahsyat, yang makin hari makin ganas lah. Aman kita di rumah, baca Quran, nontonlah TV-TV yang mengandung dakwah, banyak, YouTube juga bisa. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan bacaan kita. Hari ini kita akan baca tentang Kitab Tafakkur. Nanti saya akan jelaskan apa itu tafakkur. Tapi sebelumnya mari kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan berkah. Dan semoga pengarang kitab ini, yaitu Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, senantiasa mendapatkan amal jariah dengan kita bersama-sama mengkaji bukunya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita akan bahas tentang tafakkur. Berpikir, sebetulnya bukan berpikir, mungkin lebih baik berkontemplasi. Contemplation itu mengaktifkan intelek kita ya. Intelek itu di atasnya reason, di atasnya cerebro, di atasnya otak ya. Nah, kita dalam bahasa Indonesia itu seringkali menyamakan antara akal dengan intelek. Intelektus itu apa ya bahasa Yunani, artinya kecerdasan spiritual sebetulnya itu. Jadi beyond the reason ya, beyond the reason itu artinya di balik akal materi. Ya memang akal juga sih sebetulnya, tetapi konfirmasi kepada apa yang disebut dengan kita di dalam Islam itu dengan tafakkur ya. Tafakkur itu sebetulnya intelek. Ya, kalau akal itu konotasinya physically, terlalu fisik, tapi kalau intelek itu sudah masuk kepada wilayah abstrak, wilayah metafisik, itu juga sudah intelek. Jadi kalau nanti kita menyebutkan kata-kata intelek itu bukan akal, tapi intelek itulah kecerdasan spiritual sebetulnya. Jadi tafakkur, kitab yang ketujuh daripada Ruba' yang menyelamatkan diri dari
kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi penyelamatan diri dari Ihya Ulumuddin. Rawahu Ibnu Hibban bersabda, tafakkar sa'atin khairun min ibadatin sanatin. Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Nah, luar biasa kan? Tapi jangan menganggap berpikir dalam pengertian bahasa Indonesia kan. Tafakkur itu contohnya look inside ya, melihat diri kita lebih mendalam. Tafakkur atau tafakkur lah. Jadi tunggu dulu, saya akan cari contoh yang baik. Contohnya tafakkur ya. Karena look in juga enggak ya, karena look out juga enggak. Kombinasi ya. Mungkin tafakkur inilah bridging, jembatan yang menghubungkan antara inside di dalam diri kita sendiri dan outside kita. Tafakkur itulah yang mensinkronisasikan antara mikrokosmos diri sendiri dengan alam semesta. Jadi ketika kita termenung sejenak, merenungkan sedalam-dalamnya, ya, apa yang ada dalam alam semesta ada juga dalam diri saya. Hakikat alam raya ini juga ada dalam diri saya. Jika alam semesta ada benda padatnya, aku juga punya. Aku tercipta dari tanah, ada mineralnya, bahan-bahan bakunya, tanah. Ya. Alam semesta ada yang punya nyawa, kayak tumbuh-tumbuhan, binatang. Aku juga punya nyawa. Berarti aku punya persamaan dengan alam semesta. Ya. Aku lebih hebat. Tumbuh-tumbuhan hanya bisa bertumbuh dari bawah ke atas, tapi hidup. Dia juga makan, aku juga makan. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berjalan, hanya bisa dipindahkan lebih pasif. Akhirnya kita menengok binatang, binatang dari kecil menjadi besar, ada nyawanya, ada suaranya, bisa berpindah tempat. Tapi aku lebih hebat. Ya. Aku menutup aurat. Aku punya tata krama. Ya. Aku punya rasa malu. Aku punya roh. Binatang enggak. Berarti aku lebih hebat daripada segalanya. Pantas Allah mengangkat, melantik manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa bukan binatang? Kenapa bukan malaikat, jin? Malaikat dan jin ditakdirkan menjadi makhluk spiritual. Sulit untuk menjelma menjadi makhluk fisik. Kalau malaikat yang jadi khalifah, mungkin tidak ada peradaban, tidak ada gedung bertingkat, tidak ada keindahan-keindahan, alam rekreasi. Tapi kalau manusia ada alam nyata, fisiknya, ada juga alam gaibnya. Lama-kelamaan kita semakin takjub melihat diri sendiri. Pantas Allah memilih aku sebagai khalifah. Satu-satunya makhluk Allah yang ditunjuk sebagai khalifah adalah manusia. Berarti ini harus aku bertanggung jawab sebagai pengayom, pemelihara, pengasuh, penuntun, penjaga alam semesta. Karena itu adalah makna khalifah.
Aku tidak boleh melakukan kebalikannya. Ya. Itulah perenungan yang dinilai di dalam hadis ini. Tafakkar sa'atin khairum min ibadatin sanatin. Berpikir sesaat itu lebih daripada beribadah setahun. Ya, bukan berpikir dalam pengertian menghayal. Kalau nanti aku jadi direktur utama Pertamina, tentu honornya tinggi. Aku akan bangun jalan raya masuk ke desa kelahiranku. Aku akan pasang lampu yang gemerlapan. Aku akan bangun pondok pesantren. Ya, aku akan buka cabang di mana-mana. Kalau aku jadi konglomerat, aku akan bikin banyak panti asuhan. Ya. Tapi salat subuh pun telat. Boro-boro mau bekerja. Salat subuhnya jam 6. Itu angan-angan. At-tamanna. Bukan itu yang disebut dengan tafakkur. Tafakkur itu berpikir realistis dalam kenyataan hidup dan seolah-olah membuat peta jalan, roadmap. Ya, hari ini aku akan melakukan apa, besok aku akan melakukan apa. Ada roadmap kehidupan. Biasakan anak kita membangun roadmapping-nya sendiri. Nabi contohnya kan, kecil ia pengembala kambing. Ya, pemuda dia pedagang. Dewasa dia jadi nabi, rasul, lalu kepala negara, baru wafat. Nah, kalau anak kita tidak diajak berpikir, tafakkur, melakukan perenungan-perenungan, kontemplasi suci, apa yang bisa kita harapkan dari anak kita sendiri? Para psikolog mengatakan, after 30, there is no revolution. Kalau orang berumur 30 tahun, sudah nggak ada revolusi. Pertumbuhan sel mencapai puncak ketika orang berumur 30 tahun. 30 tahun ke atas, maka sel itu akan mati satu persatu. Bukan satu persatu, bisa jadi jutaan sel yang mati setiap hari. Apalagi kalau orang sudah berumur 50 tahun, sudah mulai pelupa, ya kan? Sudah mulai kulitnya keriput, sudah mulai persendiannya sakit, bunyi-bunyi itu. Sudah mulai gampang mengalami kelainan di perut, matanya sudah mulai harus pakai plus atau minus. Ya, rambutnya sudah memutih. Ya, itu tanda-tanda apa semuanya? Itu tanda-tanda bahwa kita itu sudah tua. Sudah lampu kuning buat kita, sebentar lagi kita akan masuk ke liang lahat. Nah, kita harus berpikir apa yang kita persiapkan untuk masuk ke liang lahat. Inna khairaz zadi taqwa. Ya, ketakwaan itu adalah bekal kita nanti. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, jangan memandang ringan hadis ini. Ya, tafakkaru sa'atin khairum min ibadatin sanatin. Berpikir 1 jam atau sesaat lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Maksudnya beribadah 1 tahun, ibadahnya orang awam. Kalau ibadahnya orang khawasul khawas, tentu lain. Rasulullah juga bersabda, itu 2 umatku yang salat tuh, sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya, tetapi salatnya antara bumi dan langit.
Jadi yang satu salat langit, yang satu salat bumi. Iya. Setahun beribadah, salat, perumpamaannya bagi 1 jam orang yang bertafakkur. Ya iya memang. Kalau orang sudah berkontemplasi, jangankan 1 jam, setengah jam aja sudah lebih dari cukup. Kalau pikirannya itu mampu menciptakan dirinya itu lebih bersemangat, kalau pikirannya itu mampu menciptakan kondisi batin seperti Nabi turun dari Mi'raj, berangkat dengan frustrasi karena tahun yang sama pamannya meninggal dan istri tercintanya juga meninggal. Tapi setelah turun dari langit, ada revolusi di situ. Semangat besar dalam batin. Nah, inilah berpikir 1 jam, mi'raj 1 jam, tapi bisa merancang sesuatu yang dahsyat. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Tapi apa itu berpikir dan ibadah yang mana setahun itu? Ya kalau kita seperti ibadahnya kita sebagai orang awam, semakin salat semakin enak menghayal. Malah kalau salat itu nostalgia bermunculan semuanya. Ya. Semakin kita salat, bahkan anak kunci yang hilang, kosakata yang hilang, kelupaan nama, bermunculan, oh iya ya kamu taruh di situ. Kamu itu punya piutang loh sama ini, kok kamu nggak tagih? Ada nomor rekeningmu dulu itu ya, kamu nggak pernah lihat ya. Lama mengendap di situ. Ya, ada janjimu hari ini. Ingat, kamu punya teman seperti itu dulu memberikan peluang kamu. Tangkap peluang itu. Jadi bermunculan pada waktu sholat. Akhirnya hilang Allahnya yang muncul makhluknya di situ. Apakah sholat ini yang dimaksud? Tentu bukan. Ya. Jadi kita sholat sesungguhnya itu sholat khusyuk. Kalau sholat yang seperti tadi, itulah yang disebutkan berpikir 1 jam, sama dengan sholat 1 tahun yang sholatnya kualitas bumi tadi. Bapak Ibu, anjuran untuk berpikir, merenung, memeriksa, mengambil pelajaran, dapat diketahui dari ayat-ayat dan kabar-kabar artinya hadis. Karena itu, ia adalah kunci pembuka cahaya-cahaya dan awal datangnya pertolongan serta penjaringan ilmu. Kontemplasi itu adalah pembuka langit, pintu langit. Kontemplasi atau berpikir kontemplatif itulah yang nanti akan membangkitkan semangat, menumbuhkan rumput-rumput yang kering, mengokohkan kembali dedaunan yang layu. Itulah pikiran yang segar itu, ya, mengusir frustrasi, ya, meninggalkan keputusasaan. Berpikir sesaat akan menghidupkan semuanya. Itu yang kita maksud dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ingat teman-teman yang pernah tadabbur alam, ini kan ayat kunci. Alladzina yadhkuruna, orang-orang yang mengingat Allah. Ya. Dalam ayat ini ada 2 loh Bapak. Ada yadhkuruna, ada yatafakkaruna. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Ya. Mengingat, dzakara yadhkuru. Dzakarah, mengingat, menyebut Allah. Orang yang berkontemplasi,
memusatkan perhatiannya kepada Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan maupun ketika dalam keadaan duduk, wa ala junubihim atau berbaring. Nah, coba kita lihat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang dalam keadaan mengingat Allah sambil berdiri. Wa qu'udan, dan duduk. Wa yatafakkarun, sambil tafakkur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada tadakkur, ada tafakkur di sini. Iya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, perhatikan dua kata itu. Alladzina yadhkuruna, ada lagi yatafakkarun. Jadi tadakkur dan tafakkur. Saya ingin mengajak kita untuk eling sejenak, bertafakkur, pejamkan matanya, coba Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kita berpikir, ya. Kemudian kita merenung di situ. Ya. Berpikir awalnya, tapi tadzakur akhirnya. Memikir, kalau memikir kita yang aktif, proaktif. Tapi kalau tadzakur, ada penyerahan diri di dalamnya, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita akan lakukan sejenak. Teman-teman ingat pada saat tadabbur alam, kita duduk menatap pohon, menatap kembang. Ya. Tatap setajam-tajamnya kembang-kembang itu, pohon-pohon itu, daunan itu. Lama-kelamaan kita menerima respon. Respon, oh iya ya, kok kayaknya ngerti perasaan saya daun ini. Oh ya, kembang ini aku kok bisa menikmati sesuatu pesan mendalam dari warna-warni bunga ini. Tatap pori-porinya buku-buku yang kita lihat di depan kita itu. Tatap tulisan-tulisan bengkok-bengkoknya tulisan kita pun ternyata itu punya maknanya semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan tampak di muka bumi ini yang sia-sia. Semuanya bisa menjadi lesson learning, pembelajaran buat kita semua. Ya. Jadi teman-teman, ini yang perlu kita lakukan setiap hari. Tidak usah lama, kontemplasi aja sejenak. Karena kalau orang yang terlalu didikte oleh materi, bangun tidur uang, materi yang diingat, kopi lah, segala macam, kue makan. Kata Sayyidina Ali, orang yang hanya berpikir apa yang akan masuk di mulutnya, maka harga dirinya tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Itu bisa sebetulnya bisa ada bahasa kasarnya itu, tapi karena Sayyidina Ali seorang halus. Apa artinya itu? Sayyidina Ali. Orang yang hanya berpikir apa yang akan masuk di mulutnya, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang sering keluar dari perutnya. Yang keluar dari perut itu kan kotoran.
Ya. Nah sekarang kalau kita berpikir, maka nanti akan terlihat ya di dalam hidup kita bahwa kita itu hidup itu bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Hidup untuk makan itu binatang, makan untuk hidup itu manusia. Hidup untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu hidup untuk beribadah. Makan sekedar melanjutkan hidup. Nah, kalau ada orang hidup untuk makan, ibadah itu hanya kebutuhan sekunder, pelengkap, hanya kewajiban, maka itu sama dengan binatang. Tapi kalau orang makan untuk hidup, lalu hidupnya digunakan untuk beribadah, itulah hakikat manusia. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadrah. Ada hadis Nabi itu. Jangan terlalu hanyut berpikir tentang Allah. Gak mungkin kita bisa mendefinisikan Allah. Kata Jalaluddin Rumi, bukan Allah maha pelit tidak mau memperkenalkan dirinya kepada kita, tapi apa arti sebuah cangkir untuk menangkap samudra. Allah itu samudra, kita itu cangkir. Percuma kita memikirkan Allah, nggak akan pernah cangkir itu menampung samudra. Tapi hadis ini mengatakan, ya, pikirkanlah makhluk Allah. Jadi sini tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah makhluknya Allah. Bagaimana caranya supaya air itu bisa masuk ke dalam kamar tanpa pakai ember, pakai listrik, pakai pipa, pakai penampung. Mainkan hukum gravitasi. Kalau baknya ditaruh di atas, tanpa menggunakan listrik akan turun sendiri. Kita memainkan hukum gravitasi. Itu yang disebut dengan tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah mekanisme yang akan terjadi dalam alam ini dengan memahami hukum-hukum Allah, natural sciences. Wala tafakkaru fillahi, dan jangan memikirkan siapa sebetulnya ya yang menurunkan air ini dari mana. Pusing kepala, nanti nggak akan bisa berjumpa karena kita akan mendefinisikan sesuatu yang maha mutlak. Mendefinisikan artinya membatasi. Bagaimana bisa memberikan pembatasan terhadap yang maha mutlak, yang serba meliputi? Kan nggak mungkin. Maka itu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadran. Kalian tidak akan dapat menghargai Allah dengan penghargaan yang semestinya. Kita nggak mungkin bisa menangkap Allah dengan akal. Tangkaplah Allah itu dengan batin. Itu wadahnya. Wadahilah laut itu dengan samudra, jangan pakai cangkir. Lapangkanlah dadanya seperti samudra, maka laut pun bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau dadanya sempit, itu pasti akan sumpah. Nah, ini kerja-kerja batin. Sebetulnya tidak perlu makan obat-obat kimia, obat penenang, makan obat apa itu yang dimakan tuh, obat tidur. Nggak mempan obat tidur, pakai narkoba. Banyak tuh artis tuh. Aku nggak bisa tidur Pak kalau nggak menggunakan narkoba ini. Ya udah ketergantungan jadinya kan. Udah harganya mahal, sudah perbuatan kriminal, merusak badannya sendiri, kemudian rusak masa depannya juga. Itu anaknya pecandu narkoba itu loh. Waduh, naudzubillah. Anak-anak yang tidak berdosa pun juga kena akibatnya. Makanya itu mari kita proporsional menggunakan diri yang diberikan Allah kepada kita ini. Jangan menggunakannya kepada hal-hal yang dilarang olehnya kan. Ibnu Umar berkata,
ceritakan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah. Ibnu Umar itu namanya Abdullah, bapaknya namanya Umar, ya, Umar bin Khattab bapaknya, karena pada waktu itu Abdullah ya, karena pada waktu itu eh, banyak yang bernama itu, banyak sekali yang bernama Abdullah. Ya, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Abdullah bin Zubair. Maka itu supaya tidak tukar-tukar Abdullah yang mana kan? Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Karena sama pintarnya semuanya. Sigharus sahabat junior semuanya, karena bapaknya juga sahabat. Nah, Abdullah bin Umar ini berkata, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah. Aisyah menangis. Jadi Abdullah anaknya Umar bin Khattab minta rahasianya Aisyah. Hai Aisyah, Mbak Aisyah, boleh nggak bocorkan dong sedikit? Ya. Apa yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah suamimu? Kamu kan 24 jam menemaninya di ruangan yang sangat privat sekalipun. Di dalam satu selimut, kamu berdua. Pasti engkau menjumpai sesuatu yang ajaib, yang aneh, mukjizat dari orang istimewanya Allah yang namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, pintar juga tuh Abdullah bin Umar. Dia tanya Aisyah yang anak kecil itu kan mulutnya ceplas-ceplos tuh. Karena Aisyah dikawini 6 tahun, digauli umur 9 tahun, janda 17 tahun. Banyak sekali hadis-hadis rumah tangga, hadis ranjang keluar dari mulutnya Aisyah. Itulah hikmahnya mengapa Nabi kawin dengan anak kecil. Karena kalau istri-istri yang tua segan dan malu berbicara tentang hal yang sifatnya privat. Jadi salah satu hikmah mengapa Nabi mengawini anak kecil supaya memanfaatkan ceplas-ceplosnya anak kecil itu untuk menyampaikan syariah. Maka itu hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya hadis-hadis tentang pengalaman ranjang seksologinya Rasulullah itu bocornya dari mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau nggak ada itu, maka ilmu besar itu hilang. Nah, Abdullah bin Umar pinter. Mbak, tolong dibocorkan dong apa-apa yang kamu lihat yang ajaib dari Rasulullah. Ya, kan Nabi itu penuh dengan keajaiban tuh. Yang kami saksikan tidak usah diceritakan. Tapi kami ingin tahu dari kamu apa-apa yang paling istimewa yang ajaib dari Rasulullah. Aisyah menangis dan berkata, menjawab pertanyaan sahabatnya, anaknya Umar, mungkin segenerasi ini. Setiap urusan beliau menimbulkan kekaguman. Nah, coba. Setiap perbuatan yang dilakukan Rasulullah itu pasti ada keanehan disertainya. Di malam giliranku, nah ini dia. Kan Nabi itu kan diatur malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu berdasarkan urutan-urutan istri-istrinya Nabi. Nah, di malam giliranku, pada saat Nabi nginap di kamarku, ya, karena rumahnya Rasulullah itu di makamnya sekarang ini, itu petak-petak kamar kecil kayak kos-kosan di rumahnya Rasulullah itu. Padahal itu kan istana itu. Orang nomor 1 di dunia, dia Nabi, dia Rasul, dia kepala negara, tapi rumah huniannya itu bukan istana, kos-kosan lah. Ranjangnya Aisyah itu kamarnya Aisyah kecil-kecil gitu. Di tempatnya Aisyah itulah Rasulullah dimakamkan. Sampai ketika dia dimakamkan, ranjangnya Aisyah itu tempat wafatnya Rasulullah, dipinggirkan sedikit baru gali lubangnya di bawah ranjang itu.
Nah, itulah makamnya sekarang ini. Di malam giliranku, kata Aisyah, beliau datang kepadaku hingga kulitnya menyentuh kulitku. Ya, apa artinya kulitnya menyentuh kulitku? Dalam tuh maknanya tuh. Berarti Nabi Muhammad manusia biasa kan? Dalam arti melakukan hal-hal yang seperti orang lain lakukan. Ya. Kemudian beliau bersabda, biarkan aku mengajarkan salat untuk Tuhanku. Ya, biarkan aku mengerjakan salat untuk Tuhanku. Biarkan aku melakukan salat untuk Allah, kira-kira maksudnya begitu. Kemudian beliau berwudu, mengerjakan salat, lalu menangis hingga basah jenggotnya. Pernah nggak kita salat jenggot kita basah kalau punya jenggot? Saya nggak punya jenggot. Kemudian beliau sujud hingga membasahi bumi, banjir tuh air matanya di sajadah. Kemudian beliau berbaring di atas lambungnya sehingga datang Bilal menyerukan azan subuh. Karena Nabi itu salat tahajud, salat sunat di rumahnya, salat fardu di masjid. Kan buka pintu masjid. Karena yang mengantari rumahnya Nabi dengan masjid pintu. Seperti sekarang kan di Raudhah itu. Begitu buka pintu langsung menghadap ke kiblat. Itu rumahnya Rasulullah di dalam. Nah, jadi Nabi kalau sholat di rumahnya, beda kalau dia sholat di masjid. Sholat di rumahnya itu ya, bukan main. Banjir air mata menetes dari jenggotnya. Ketika dia sujud membasahi bumi, banjir sajadahnya. Kayak apa itu? Itu pengalaman yang disaksikan oleh Aisyah. Itu baru satu. Pengalaman-pengalaman lain belum diceritakan. Kemudian Bilal setelah azan ya berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kamu kan ma'asum. La ya'sunallah, kamu kan orang suci, tidak pernah tersentuh dosa. Kenapa kamu masih mengingat Allah dengan cara menangis? Ya, kenapa banjir air mata seperti itu?" Nabi SAW menjawab, "Hai Bilal, apa yang mencegahku daripada aku menangis? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku." Ya. Jadi kenapa kami tidak nangis kalau Allah itu memberikan segalanya terhadapku? Jadi kekayaan yang paling sejati, paling abadi, paling nikmat, paling membahagiakan ialah kebahagiaan batin. Al-ghina ghinan nafs. Ya. Nah, kenapa aku tidak menangis? Baru saja Allah menurunkan satu ayat, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Ya. Ketika ayat ini Allah turunkan, Nabi banjir air mata. Apa artinya? Sesungguhnya dalam ciptaan langit-langit jamak di sini kan, dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, inilah ayat yang membuat Nabi itu nangis terseduh-seduh sampai dikatakan oleh Aisyah, mengalir air matanya melalui jenggotnya, banjir basah sajadahnya ketika ayat ini turun. Sampai Bilal azan subuh, baru Nabi terbangun ya dari sujudnya, pergi ke masjid, masih basah air mata. Setelah Bilal azan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?"
Bukankah engkau tidak pernah punya dosa? Bukankah engkau tidak pernah bersalah? Jadi Bilal itu orang yang menangis itu seolah-olah orang yang bersalah. Bilal mungkin belum paham kalau nangis itu juga bisa berarti tangis kebahagiaan kan, bukan tangis kesedihan. Nah, lalu dijawab oleh Nabi, "Hai Bilal, bagaimana aku tidak menangis kalau Allah menurunkan satu ayat terhadapku? Ayat itu ialah Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit-langit, banyak langit ya, dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ada apa yang terjadi pada saat pergantian siang dan malam? Apa yang dimaksud? Al-lail an-nahar. Saya akan pernah jelaskan dulu ya. Al-lail wan-nahar. Al-lail itu menampilkan kegelapan. Simbol kegelapan. Ya. Simbol dosa, simbol maksiat, simbol kebodohan, simbol ketertinggalan, simbol negatif. An-nahar itu menampilkan keterangan, ya, cahaya, simbol keindahan, simbol kesadaran, simbol kebahagiaan, simbol positif, progresif, positif. La ayatil liulil albab itu pelajaran bagi orang yang albab, albab, alub itu kan. Albab itu ialah kombinasi antara kecerdasan akal dan kecerdasan batin. Itu disebut ulul albab. Kalau akal melulu tapi tidak menggunakan pembenaran batin, itu bukan ulul albab. Kalau batin melulu tapi tidak mengindahkan hukum-hukum rasional ya, akademik, ilmiah, intelektual, maka itu juga bukan ulul albab. Ulul albab itu orang yang mengkombinasikan kecerdasan akal dan kecerdasan spiritual. Ya. Bagaimana aku tidak menangis? Ternyata takdir itu bisa berubah. Yang hitam bisa jadi putih, yang gelap bisa jadi terang, yang dosa bisa jadi bersih, yang negatif bisa jadi positif. Dalam waktu yang sangat singkat. Jadi pertukaran, pergantian siang dan malam itu harusnya menjadi pelajaran buat anak manusia. Tapi juga bisa punya arti lain. Al-lail memang menampakkan kegelapan. Tapi bukankah kegelapan itu menjanjikan kesunyian, kesyahduan, keharuan, kerinduan, kekhusyuan, kepasrahan. Nikmat sekali bermesraan dengan Allah di malam hari. An-nahar menampilkan terang benderang sehingga akal jadi aktif. Di mana ada akal, di situ batin mati. Ya. Terang, simbol struggling, simbol kejantanan. Memang siang menjanjikan cahaya terang, tetapi bukankah cahaya terang mengusir kesyahduan, mengusir kerinduan, mengusir kehusyuan, mengusir kepasrahan. Lebih gampang mana kita khusyuk di malam hari atau di siang hari? Jarak antara Allah dengan hambanya lebih dekat mana di siang hari atau di malam hari? Coba, al-lail an-nahar ini saja bisa kita
maknai begitu banyak. Maka itu Rasulullah mengatakan, kalau saya jelaskan apa arti ayat ini, maha dahsyat. Celakalah bagi siapapun yang membacanya dan tidak mengambil manfaat dan tidak mengambil hikmah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Sesungguhnya ya, penciptaan langit dan bumi ya, dan pergantian malam dan siang. Allah mencantumkan malam dulu baru siang. Berarti memang malam dulu baru siang. Dulu pada mulanya gelap, baru ada cahaya. Ya. La ayatin, tanda-tanda itu jamak itu. La ayatin liulil albab, bagi orang yang memiliki kemampuan mengkombinasikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan batin. Inilah yang membuat Nabi tersungkur, menangis, terseduh-seduh. Padahal kita kalau membaca ayat ini biasa-biasa tuh. Nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Nah, mudah-mudahan setelah menjelaskan ini, kita sudah mulai melek ayat ya, mulai sadar. Dikatakan kepada Al-Auza'i, apa tujuan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah? Ayatillah tadi. Ya. Auza'i menjawab, membaca ayat-ayat itu dan memahaminya. Apa yang dimaksud ayat tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi ayat itu artinya tanda. The sign itu artinya tanda. Jadi ayat itu bisa muncul dalam 3 bentuk Bapak Ibu. Bisa tampil dalam bentuk ayat-ayat berupa lembaran-lembaran suci, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ayat dalam bentuk buku. Ayatnya siapa itu? Ayatnya Allah. Kumpulan daripada ayat itu adalah Al-Quran. Kenapa Quran disebut Quran? Karena menghimpun huruf-huruf hijaiyah menjadi kosakata, lalu kosakata dihimpun menjadi satu ayat, lalu ayat-ayat dihimpun menjadi satu surah, lalu beberapa surah dikumpulkan menjadi satu juz, 30 juz, 114 surah dihimpun menjadi satu, maka itu namanya himpunan. Bahasa Arabnya himpunan adalah Qur'anon. Jadi Al-Quran itu adalah himpunan. Ayat yang tampil dalam bentuk tulisan-tulisan huruf-huruf itu disebut Quran, tertulis. Ya. Tapi ada ayat-ayat Allah tidak tampil dalam huruf-huruf kecil seperti di dalam buku, tapi tampilannya dalam bentuk huruf-huruf besar, dalam bentuk langit, matahari, bulan, bintang, gunung, laut, danau, pohon, binatang, dan lain-lain. Itu juga ayat. Ayat itu dari mana? Dari Allah. Apa artinya ayat? Tanda-tandanya siapa? Tandanya Allah. Nah, kalau kita kumpulkan keseluruhannya, jadilah galaksi Bima Sakti. Ya, Milky Way. Jadi galaksi Bima Sakti itu menghimpun planet, matahari, bulan, bintang, Mars, Saturnus, ya, dan segala macam isinya itu. Maka itu disebut dengan Quran. Jadi Quran itu bukan hanya satu dalam arti Quran tertulis, ya, Quran al-matlu, tapi ada Quran kauniyah yang tampak dalam bentuk alam semesta, itu juga ayat. Ada lagi bentuk ayat yang lain, yaitu ayat yang tampil dalam bentuk orang, manusia. Jadi manusia itu al-kalimah. Perhatikan 2 ayat di dalam Al-Quran itu,
Masihu Isa bin Maryam al-Kalimah, situ kan ada ayatnya. Jadi Isa, orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Nabi Isa itu disebut sebagai al-Kalimah. Apa itu al-Kalimah? Kalimat, the word. Okay. Kalau manusia itu adalah sebuah kata, suatu ayat, berarti manusia pun juga perlu dibaca. Alam juga perlu dibaca. Apalagi Al-Quran, Taurat, Injil juga harus dibaca kan. Jadi jangan hanya pintar membaca Al-Quran, tapi pintar juga membaca ayat lain dalam bentuknya alam semesta, dan dalam bentuknya ayat yang lain adalah dalam bentuk orang. Karena manusia itu kalimatnya Allah. Kalau Nabi Isa disebut kalimat Allah, kan dijanjikan kamu nanti akan diberikan anak, yaitu Isa bin Maryam, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah. Jadi Nabi Isa itu kalimatnya Allah. Apapun yang dikatakan dilaksanakan oleh Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Makanya itu kalau kita lihat perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian, apa isinya perjanjian lama atau kitab Injil itu lebih biografinya Isa alaihissalam. Kalau dalam Islam itu sama dengan hadisnya Nabi kan. Hadis itu perkataan, perbuatan, takrirnya Nabi. Ya. Tapi kalau di dalam Nasrani, perjanjian baru itu ya, perkataan, perbuatan, dan takrirnya Yesus Kristus. Jadi isi kitab perjanjian lama itu pengalaman-pengalamannya Yesus Kristus. Itulah nanti yang disebut sebagai kitab suci. Nah, dalam Quran memang ada isyaratnya, wa kalimatuhu, kamu akan dikaruniai anak namanya Isa bin Maryam, dan juga sekaligus kalimatnya. Jadi kalau Yesus itu adalah kalimat, maka apapun yang dikatakan Yesus itu kalimatnya, perkataannya kalimatnya, decision-nya, tindakannya adalah kalimatnya. Kalimatnya N besar, karena itu dirinya adalah kalimat. Itu ada ayatnya. Jadi hati-hati di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, ada kalimat di dalam Al-Quran ya, bisa dihubungkan dengan kepercayaan agama Kristen. Saudara kita itu, dia yang menganggap bahwa Nabi Isa itu kalimatnya. Jadi perkataan, perbuatan, takrirnya adalah kalimatnya Allah. Nah, bedanya dengan Nabi, ya, Nabi itu adalah rasulnya. Sehingga kalimatnya Allah itu dibawa oleh Jibril, bukan dirinya Nabi Muhammad. Mohon maaf nih. Kita lihat di dalam Al-Quran. Saya tunjukkan dulu. Bentar. Ada 2 ayat. Ya. Sabar, saya tunjukkan.
Iya. Maaf, salah. Ya, perhatikan Bapak Ibu ini. Bisa kelihatan nggak? Udah. Nah, pertama saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu ayatnya ini. Ada ayat tampil dalam bentuk nature, alam semesta, the form of nature. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan. Kekuasaan dalam kurung itu tafsirnya Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak berani mengatakan tanda-tanda kami, tanda-tanda Allah. Dia katakan tanda-tanda kekuasaan kami. Padahal dalam ayatnya tidak ada kekuasaan di situ kan. Tanda-tanda kami, memang alam semesta ini tandanya Allah. Di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Jadi diri kita itu juga adalah ayat. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran yang mana benar itu? Yang tampil dalam bentuk ayat. Ada ayat dalam bentuk diri, dalam bentuk alam, dan dalam bentuk huruf-huruf kalimat tadi itu. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Jadi ini, alam itu juga menjadi ayat petunjuk. Falamma atahanu dia min syatil wadil aiman. Jadi pohon itu bisa memberikan penjelasan kepada Nabi Musa. Burung bisa memberikan penjelasan kepada Nabi Sulaiman. Ini ayatnya kan. Hanya karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan pohon aja, sehingga kita tidak bisa belajar kepada pohon. Nabi Musa bisa. Nabi Khidir juga bisa. Siapapun yang menembus batas tinggian sekian dekat dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan alam kok. Nabi Ibrahim bisa berkomunikasi dengan ikan, burung, dan seterusnya. Nah, the form of the book. Jadi ayat tampil dalam bentuk buku. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab ya seperti kitab Quran kita ini. Ini kan Quran, berarti itulah penampilan ayat dalam bentuk lain. Penampilan ayat dalam bentuk lain inilah Bapak. Baca baik-baik ini.
Jangan baca dalam kurung, karena ini dalam kurung itu tafsir. Ini juga tafsir nih. Jadi yang diciptakan dengan dalam kurung, dengan tipuan, semua dalam kurung tinggalkan. Karena itu penafsiran. Mari kita baca ayatnya langsung. Innamal masihu. Sesungguhnya al-masih, Isa bin Maryam, itu namanya Maryam ya. Maryam itu anaknya siapa? Ya, itu keluarganya Nabi Zakaria lah. Innamal masihu Isa bin Maryam. Maryam itu keluarganya Zakaria. Isa itu anaknya Maryam. Kan nggak ada bapaknya kan Nabi Isa itu. Jadi innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Nabi Isa al-Masih itu anaknya Maryam. Rasulullah berfungsi juga sekaligus rasulnya Allah. Ya kan? Sampai di sini nggak ada masalah kan? Muhammadur Rasulullah, kan ada ayatnya juga. Asyiddahu alal kufari ruhamau bainakum. Iya. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Sampai di sini nggak ada masalah. Sama dengan Muhammadur Rasulullah, nggak ada masalah. Tapi yang perlu konsentrasi penjelasan, wa kalimatuhu, nah ini dia. Coba perhatikan. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah utusan Allah. Dan kalimatnya, jangan baca yang diciptakan dengan kalimatnya. Kan di situ kan nggak ada itu kalimat diciptakan di situ. Wa kalimatuhu. Jadi Nabi Isa itu kalimatnya Allah. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Yo. Saya kira yang cerdas sudah bisa menangkap maknanya ini. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Ini kalimatuhu. Kalimatnya Allah. Alqaha ila Maryam, diturunkan, disampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Wa ruhum minhu. Jadi Maryam itu, Isa itu, di dalamnya ada rohnya. Nah, jadi siapa sebenarnya Maryam itu? Dari sini sering orang-orang Kristen itu menganggap ada pembenarannya. Tapi ya kita lihat nanti. Yang kedua, teman-teman. Idh qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Artinya apa? Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa kan? Sesungguhnya Allah, inilah, innallaha yubashshiruku bikalimatin. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Jangan pakai dalam kurungnya dulu. Kan ini penafsiran. Ya, ini bisa sangat lain artinya kalau kita langkahi dalam kurung ini. Ya, tutup dulu karena ini terjemahan Kementerian Agama ya. Jangan baca dalam kurung karena ini penafsiran. Bacalah sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimatnya. Ya. Innallaha yubashshiriki bikalimatin. Sesungguhnya Allah, ya, lihat panah saya ini di atas ya. Sesungguhnya Allah yubashshiruki, menggembirakan engkau dengan kalimat darinya. Jadi Isa itu, Nabi Isa itu adalah kalimatnya, kalimat dari Allah. Berarti Nabi Isa itu adalah kalimat yang harus dibaca. Bagaimana membaca kalimat? Yaitu Isa itu kalimatnya Allah,
apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, dan apa takrirnya. Namanya siapa itu? Yaitu Al-Masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan, ya, minal muqarrabin. Muqarrabin itu nanti ada penjelasan khusus pada Allah. Jadi dua ayat ini Bapak Ibu, teman-teman. Coba kita lihat. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah kalimatun. Jadi dua ayat yang menegaskan bahwa Isa itu adalah kalimatnya Allah kan. Ini juga menegaskan bahwa Isa itu kalimatnya Allah. Apa artinya Nabi Isa kalimatnya Allah? Kalimatullah, ya. Bagaimana membaca kalimat Allah, ayat Allah dalam bentuk orang? Ya tentu bukan melihat, oh ya hidungnya mancung, pakai jenggot sedikit, ya, dan seterusnya. Bukan. Tapi kata-katanya sang kalimat itu, ya, oleh saudara kita di sana dianggap firman-Nya. Perbuatannya itu pun juga dianggap firman-Nya. Takrirnya, keputusannya pun juga yang dianggap firman-Nya. Nah, kalau kita padankan, bandingkan dengan Nabi, ya, kata-katanya Nabi Muhammad itu hadis. Perbuatannya Nabi Muhammad itu hadis. Takrirnya Nabi Muhammad itu hadis. Ya, bukan kitab suci. Hadis itu bukan kitab suci. Yang kitab suci ialah kalimat-kalimat yang diturunkan dari langit melalui Jibril. Bisa paham Bapak Ibu? Coba. Kita tidak menemukan redaksi ini kepada Nabi Muhammad. Karena itu, perjanjian lama, ya, bisa dihubungkan dengan hadis Nabi. Perkataan perbuatan Nabi itu kita tidak menganggap kitab suci, tapi itu sabda Rasulullah. Kalau di seberang sana, ya, perkataan perbuatannya Nabi Isa itulah yang dianggap kitab suci. Berarti kitab suci di sana sama dengan hadis di sini. Di sini hadis bukan kitab suci, yang kitab suci yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu dari langit melalui Jibril, itulah Al-Quran. Saya tidak jelaskan lebih dari ini Bapak Ibu sekarang ini di sini ini karena ini perlu pendalaman. Saya hanya ingin memperkenalkan secara umum saja ya. Inilah yang kita bahas pada hari ini dan saya mohon pada Bapak Ibu sekalian rajinlah taat mengikuti pengajian kita berikutnya. Jangan salah paham terhadap ayat ini sebab memungkinkan orang salah paham. Ya. Apa artinya ayat? Ayat itu ialah tanda-tanda Allah yang diturunkan sendiri oleh Allah. Ayat-ayat itu disebut Quran. Jadi Quran bukan saja kitab suci Quran dalam bentuk buku, ayat itu juga dihimpun dalam bentuk ayat kauniyah, alam semesta juga adalah ayat, bahkan manusia pun juga itu adalah ayat. Bagaimana membaca alam? Bagaimana membaca Al-Quran yang kitab suci ini? Bagaimana membaca manusia? Kan ada hadisnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mampu memahami dirinya, pasti dia akan memahami Tuhannya. Bagaimana memahami diri kita? Membaca diri kita kan. Istiqra. How to learn ourselves itu kan. Inilah pengantar masuk ke materi kita hari ini Pak Jamal. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ibu Novita Damayanti. Assalamualaikum Prof. Ingin bertanya, terkadang
kita saat bertukar pikiran dengan lawan bicara kita, tidak sadar sudah menyampaikan suatu pesan kebaikan dari Allah. Tapi kadang kita sendiri lalai menjalankannya. Apakah ada doa khusus sebelum kita memulai diskusi atau berbicara? Terima kasih, Kiai. Mohon pencerahan. Iya, betul. Kadang-kadang kita pintar memberikan dakwah kepada orang lain, tapi kita sendiri nggak mampu melaksanakan. Itu buktinya kita manusia, bukan malaikat. Malaikat itu tidak pernah berdosa kepada Allah, la ya'sunallah. Dia laksanakan apa yang dia ketahui, dan dia ketahui apa yang dia laksanakan. Kita manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lah kekeliruan dan kehilapan. Karena itu, ya, Allah diturunkan kepadanya agama. Agama apa? Ya, untuk umat kita, umat Nabi Muhammad adalah Islam kan. Tapi agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, agama apa? Islam, bukan agama istislam. Tapi tidak boleh juga menjadi agama salam. Kalau agama salam itu sangat standar. Human relation kita bagus, sudah beragama baiklah itu. Jadi nilai tanpa norma itu assalam. Tapi kalau al-istislam, sudasi, itu perfect. Sempurna. Mungkin hanya malaikat yang bisa mengamalkan ajaran istislam. Karena mereka nggak punya nafsu kan. Tapi kalau manusia, saya yakin nggak bisa. Dan Allah pun juga menganggap manusia itu nggak bisa beragama istislam. Hanya bisa beragama Islam, rubai. Rubai itu dari akar kata aslama yuslimu, istislamun, agama Islamun. Jadi aslama masdarnya Islamun. Islamun itu adalah rubai. Saya sering mengatakan kalau kita sudah menyebutkan Islam, tidak perlu disebut tawassutia karena itu dari ilmu Arab itu sudah tawassut namanya. Karena in between antara tsulati dan khumasi. Rubai itu kan kata jadinya 4 huruf. Alif, sin, lam, mim, aslama. Kalau sulasi standarnya sim, lam, mim, salimah. Membentuk masdarnya salamun. Islam tidak disebut agama salam, karena itu terlalu ringan. Hanya ada nilai, tidak ada values-nya, tidak ada normanya. Tapi kalau istislam, nggak boleh cacat sedikit pun manusia itu. Nggak boleh. Kalau manusia nggak ada cacatnya, maka bagaimana nasibnya Asmaul Husna, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, ya kan? Maha penerima taubat, Maha pengampun, Maha pemaaf, Maha pengasih, Maha penyayang. Kalau nggak ada yang bersalah, nggak ada yang berdosa, tentu nggak ada yang bertaubat kan? Yang bersalah, yang berdosa itulah yang bertaubat. Nah kalau nggak ada, katakanlah kita jadi malaikat semuanya ini, nggak ada yang berdosa, masih laku nggak Asmaul Husna, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ya. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan, seandainya manusia itu tidak ada yang berdosa dan jadi malaikat semuanya, pasti Allah akan menciptakan makhluk pendosa. Kenapa? Karena tidak sempurna Allah kalau tidak ada yang berdosa. Karena Allah memperkenalkan namanya At-Tawwab, Maha penerima taubat. Siapa yang bertobat? Ialah orang yang berdosa. Al-Ghafur, Maha pengampun. Siapa yang memohon ampun? Ialah orang yang berdosa. Al-Afu, Maha pemaaf. Siapa yang minta maaf? Ialah yang bersalah. Kalau nggak ada yang bersalah, nggak ada yang berdosa, maka siapa yang akan mengejawantahkan Asmaul Husna itu? Nah, inilah rahasianya. Ya, kita memperkenalkan juga Asmaul Husna sekaligus di sini ini. Jadi luas sekali cakupannya itu pertanyaannya Mbak Novita ya. Jadi jangan takut kalau kita tidak mampu mengerjakan semua apa yang kita nasihatkan kepada orang. Undur maqala la tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan tanpa harus melihat siapa yang mengatakan.
Kata-kata hikmah banyak tuh yang berbahasa Inggris tuh, enak dibaca tuh. Buku-bukunya agama Buddha itu pesan-pesan luhur kemanusiaan banyak tuh. Ibnu Athaillah tuh enak sekali baca bukunya itu kan. Mahfudat itu, kata-kata hikmah di dalam pelajaran kita di pesantren. Kita nggak tahu siapa yang punya statement itu. Jadi muncullah undur maqala la tandur manqala. Lihat apa yang dikatakan, tidak perlu melihat siapa yang mengatakan. Kita kadang-kadang duluan undur manqala dan tidak la tandur maqalah. Jadi lihat siapa yang mengatakan, tidak perlu melihat apa yang dikatakan. Bagi saya dua-duanya. Undur manqalah wa maqalah. Lihat siapa dan apa yang diucapkan. Lihat siapa yang mengucapkan, lihat pula siapa yang mengucapkan. Itu lebih baik kan? Kalau ada orang mengatakan hal-hal yang baik dan orangnya juga melaksanakan hal yang baik, itu kan lebih bagus. Kalau hanya pintar ngomong baik, tapi dirinya sendiri juga enggak baik, itu kan nanti masalah. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang hanya bisa mengatakan kebaikan, tapi dia sendiri tidak mampu melaksanakan kebaikan itu. Kalau kita sudah berusaha menyampaikan yang terbaik kepada orang lain, lalu kita melakukan kesalahan, itulah manusia biasa kita kan. Nabi juga tergelincir kok. Nabi Adam buktinya kan nenek moyang kita itu turun dari langit kebahagiaan ke bumi penderitaan karena khilaf. Nabi aja bisa khilaf, apatah lagi kita kan. Tapi jangan khawatir karena Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Nabi Adam bertaubat, diterima doanya, diterima taubatnya. Ya, siapapun yang bertaubat pasti akan diterima doanya, diterima taubatnya oleh Allah kan. Jadi jangan takut sebagai manusia dengan segala macam kesalahannya. Berbesar hatilah untuk menerima yang baik tanpa melihat apakah orang itu sudah baik atau tidak. Ada tulisan artikel yang bagus sekali. Pesan-pesannya indah sekali. Siapa sih yang punya artikel itu bagus sekali? Oh, itu orang. Loh, kok beda artikel yang ditulis dan pelakunya? Pelakunya diganggu iblis, tapi tulisannya nggak diganggu iblis. Kan bisa saja itu kan. Sudah terlanjur jadi tulisan ketika menjadi orang saleh, ya, tetapi belakangan diganggu oleh iblis. Sangat tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, saya di sini tampil dengan begini ini mengatakan, tapi besok mungkin wajah saya jadi lain. Itulah kelebihannya Allah, mampu menampilkan wajah yang berbeda terhadap makhluknya. Tapi bagi kita, kembalilah kepada Tuhan. Ya. Jangan memaki-maki orang yang bersalah. Pasti orang itu nggak mau bersalah, tapi dia terlena oleh iblisnya sendiri. Makin tinggi martabat spiritual seseorang, makin kelas berat iblis yang menggoda dirinya. Iya kan? Bukanlah orang yang dewasa secara spiritual, gampang menghujat. Wah, lain yang dikatakan, lain diucapkan. Husnudzan aja lah. Barangkali yang mengatakan itu juga ingin melakukannya dengan baik, tapi dia manusia biasa. Dia bukan nabi, dia bukan malaikat, dia manusia biasa. Syukurlah karena masih bisa melakukan yang baik, mengatakan yang baik. Bayangkan kalau sudah orangnya buruk, kata-katanya juga buruk. Ini lumayan, kata-katanya baik, walaupun orangnya buruk. Kan begitu kan? Daripada dua-duanya buruk, perkataannya jelek, kasar, orangnya juga buruk dan jelek. Tapi kalau ini, waduh, kata-katanya baik, statement-nya bagus. Tapi orangnya buruk, ya lumayan lah, orangnya buruk tapi kata-katanya baik. Atau kata-katanya baik apa buruk ya, tapi diucapkan ketika dia belum tobat. Nah, setelah dia tobat, maka dirinya sudah baik. Bandingkan, yang punya kata-kata ini yang paling kasar ini. Tapi kok kenapa ya Pak Haji, penghuni masjid, tidak pernah keluar dari masjid? Oh, dulu pernyataan itu diucapkan ketika belum tobat, ketika jadi preman. Sekarang sudah mu'alaf dan sekarang masuk masjid.
Luar biasa kata-katanya, sangat indah. Orang bisa berubah kan? Ya, jangan terlalu cepat memvonis orang iblis. Siapa tahu akhir hayatnya dia bisa taubat. Jangan memuji orang berlebihan di masa mudanya. Siapa tahu di masa tuanya nanti itu jadi preman. Lebih baik mantan preman daripada mantan ulama, kan begitu kan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah berusahalah untuk main kencang-kencangan, tarik-tarikan dengan iblis, jangan kalah. Ibaratnya tarik tambang kita dengan iblis nih, jangan kalah tarik tambang dengan iblis. Kalah tarik tambang dengan iblis, maka kita masuk neraka. Tapi kalau kita menang, ya kita masuk surga, iblisnya nyangkut di neraka itu kan. Ini harapan kita, dan saya kira nanti hari Sabtu depan kita lanjutkan ya Pak Jamal. Ya terima kasih perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan nanti bacaan pengajian kita pada hari Senin dan Kamis. Ya, semoga Allah memberkati kita semuanya, meridai kita semuanya. Ya, mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang korban karena virus COVID-19, baik yang meninggal, semoga diterima baik di sisi Allah sebagai mati syahid seperti hadis Nabi, atau yang sakit segera disembuhkan dan beraktivitas kembali dan juga lebih dekat dengan Allah setelah menghadapi cobaan itu. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.